semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuria Kilmas, NIM 220401010004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam penjelasan algoritma DDA atau Digital Differential Analysis. Presentasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk lulus mata kuliah grafika komputer dengan dosen pengampunya Pak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Nah, apa itu algoritma DDA? DDA sendiri didefinisikan sebagai algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y, yang dimana tujuannya itu untuk menggambar garis lurus pada layar komputer dengan akurat. Nah, untuk rumus dari DEA ini sendiri itu adalah Y sama dengan M dikali X. Untuk karakteristik utama DEA ini itu dia menggunakan dua endpoint, di mana ada titik awal dan ada titik akhir. Terus yang kedua ada menghitung koordinat di setiap titik pembentuk garis. Yang ketiga itu ada mengkonversi hasil perhitungan menjadi nilai integer. Dan untuk langkah-langkah algoritma DEA itu ada 8, yang dimana yang pertama itu kita menentukan dulu titik awal yang akan dihubungkan. Terus kedua itu adalah tentukan titik awal yaitu X0 dan Y0, dan juga titik akhir itu X1 dan Y1. Terus kita hitung delta X sama dengan X1 dikurang X0 dan delta Y dikurang X1 dikurangi Y0. Terus yang keempat kita tentukan step, yang dimana step ini adalah maksimal itu dari delta X dan delta Y. Terus setelah itu dihitung, yang kelima itu hitung X incrementnya, dimana delta X dibagi dengan per step dan Y incrementnya itu delta X per stepnya. Terus yang keenam itu ada koordinat selanjutnya, yang dimana X ditambah X increment terus Y ditambah Y increment. Terus setelah itu semua, terus kita bulatkan yang ketujuh, kita bulatkan koordinatnya untuk menentukan piksel. Nah, setelah itu udah selesai, kita tinggal ulangi untuk melengkapi semuanya. Nah, untuk penentuan angka stepnya itu seperti apa sih? Nah, yang kita harus tahu dulu mengapa step itu penting. Step itu dia akan menentukan jumlah langkah yang diperlukan. Terus juga dia akan memastikan garis tergambar dengan benar. Yang terakhir juga dia akan mengatur besaran increment X dan Y. Nah, untuk aturan penentuan stepnya itu ada seperti ini. Jika delta E lebih dari delta X, maka stepnya adalah delta Y. Tapi jika tidak, maka dia ke delta X. Nah, untuk rumus incrementnya sendiri itu seperti ini. Nah, untuk contoh perhitungannya, kalau di sini kan udah ada contoh. Di sini kita menggambar garis titik di mana X-nya itu adalah 10, 10 dan Y-nya adalah 17, 16. Nah, kita hitung langkah pertamanya, itu kita hitung delta X dan delta Y. Nah, untuk delta X-nya itu X1 dikurang X0, yang mana X1 itu adalah 17 dan X0-nya adalah 10.
Nah, 17 dikurang 10 sama dengan 7. Begitu juga dengan delta Y, yang dimana Y1 dikurang Y0, Y1-nya adalah 16 dengan Y0-nya adalah 10, sama dengan 16. Nah, setelah kita lakukan hitungan delta X dan delta Y, kita lanjut ke bandingkan nilai absolut, dimana kita tahu nih hasil dari delta X itu adalah 7 dan delta Y adalah 6. Karena delta X itu dia lebih besar dari delta Y, maka stepnya itu adalah 7. Nah, setelah dari kita udah tahu tadi stepnya adalah 7, maka kita hitung incrementnya. Kita tinggal bagi nih untuk X incrementnya. Nah, 7 dibagi 7, 1. Sedangkan untuk Y-nya kan tadi 6. Nah, kita tinggal bagi 6 dibagi dengan X-nya. Itu dapatnya 0,86. Ya, jadi kita tahu nih hasilnya dari setiap langkah yang dimana X itu dia bertambah 1 dengan yang Y-nya tuh bertambah 0,86. Nah, untuk visualisasi dari algoritma DEE kurang lebih seperti ini nih. Jadi kalau kita koordinatkan itu datanya itu melalui dari 10 ke 10, terus 11, terus ke 10, 68 jaraknya, terus seterusnya sampai ke 17, 16 kayak gitu. Nah, ini juga ada setelah pembulatan. Kalau setelah pembulatan, maka dia akan 10, 11, 12, 13, sampai dengan 17, 16. Nah, untuk kesimpulan, keunggulan algoritma DEE dan kekurangan dari algoritma DEE ini, kita bahas dulu tentang kelebihannya, yang dimana kelebihan dari algoritma ini dia itu sederhana dan mudah dipahami. Terus juga implementasinya itu straightforward. Terus yang ketiga itu cocok untuk pembelajaran grafika komputer, dan paling terakhir tuh hasil yang cukup akurat. Terus untuk kekurangannya itu dia menggunakan operasi floating point. Terus ada juga pembulatan dapat menyebabkan error. Terus yang ketiga ada kurangnya efisiensi untuk hardware, dan ada akumulasi error pada garis panjang. Nah, itu saja sekian dari presentasi saya. Untuk referensi materi ini itu diambil dari materi jurnal materi yang ada pada pertemuan 2 mata kuliah grafika komputer. Sekian dari saya, terima kasih.